video kali ini yaitu mengenai fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen. Kehadiran manajemen dalam organisasi adalah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan agar suatu tujuan tercapai dengan efektif dan efisien. Fungsi manajemen dapat ditelaah dari aktivitas-aktivitas utama yang dilakukan para manajer, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Menurut Fatah tahun 2012, secara umum perbedaan-perbedaan tersebut mempunyai titik temu dalam menyebutkan fungsi-fungsi manajemen, yaitu sebagai berikut. Part 1 yaitu perencanaan. Fungsi perencanaan adalah sebagai pedoman, pelaksanaan dan pengendalian, menentukan strategi pelaksanaan kegiatan, menentukan tujuan atau kerangka tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Langkah-langkah perencanaan yaitu terbagi menjadi 5. 1. Menentukan dan merumuskan tujuan yang hendak dicapai. 2. Meneliti masalah atau pekerjaan yang akan dilakukan. 3. Mengumpulkan data atau informasi-informasi yang diperlukan. 4. Menentukan tahap-tahap atau rangkaian tindakan. 5. Merumuskan bagaimana masalah-masalah itu akan dipecahkan dan bagaimana pekerjaan itu akan diselesaikan. Berikutnya yaitu syarat-syarat perencanaan yang terdiri dari 5. 1. Tujuannya dirumuskan secara jelas. 2. Bersifat sederhana atau simple, artinya dapat dilaksanakan. 3. Memuat analisis dan penjelasan serta penggolongan tindakan usaha yang direncanakan untuk dilakukan. Yang keempat, memiliki fleksibilitas. Yang terakhir yaitu planning didukung oleh ketersediaan sumber daya yang dapat digunakan secara efisien dan seefektif mungkin. Bagian kedua yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian yaitu diartikan sebagai kegiatan membuat tugas kepada orang-orang yang terlibat dalam suatu kerjasama untuk memudahkan pelaksanaan kerja dan dapat memanfaatkan struktur yang sudah dibentuk dalam organisasi. Proses organisasi yaitu terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu perumusan tujuan, yang kedua penetapan tugas pokok, yang ketiga perincian kegiatan, keempat departementasi, yang kelima yaitu stafing, dan yang terakhir yaitu facilitating. Pengorganisasian yaitu sebagai suatu proses penataan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Mendapatkan orang-orang pada setiap aktivitasnya itu, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif yang didelegasikan kepada setiap individu untuk melakukan aktivitas tersebut. Bagian ketiga yaitu penggerakan. Penggerakan atau actuating adalah hubungan antara aspek-aspek individual yang ditimbulkan oleh adanya hubungan terhadap bawahan untuk dapat mengerti dan memahami pembagian pekerjaan yang efektif dan efisien. Actuating adalah bagian yang sangat penting dalam proses manajemen. Actuating menurut Terry mendefinisikan actuating adalah tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok suka berusaha untuk mencapai sasaran agar sesuai dengan perencanaan manajerialkan dan usaha-usaha organisasi menurut Sarwanto 1978. Actuating adalah bagian yang sangat penting dalam proses manajemen. Berbeda dengan ketiga fungsi lain yaitu planning, organizing, dan controlling. Actuating dianggap
berhubungan dengan orang-orang. Bagian keempat yaitu pengawasan. Pengawasan adalah proses penentuan apa yang dicapai berkaitan dengan standar apa yang sedang dihasilkan, penilaian pelaksanaan atau formasi, serta bila mana perlu diambil tindakan korektif. Ini yang memungkinkan pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana, yakni sesuai dengan standar yang diterapkan. Tujuan pengawasan menurut konsep sistem adalah membantu mempertahankan hasil atau output yang sesuai dengan syarat-syarat sistem agar kegiatan pengawasan berjalan efektif dapat dilakukan melalui 3 tahapan kegiatan. 1. Tahapan penetapan alat pengukur atau standar. Yang kedua, tahapan pengadaan penilaian atau evaluation. Yang ketiga yaitu mengadakan tindakan perbaikan. Sigaian 1986 berpendapat bahwa sasaran pengawasan adalah untuk menjamin hal-hal berikut, yaitu 1. Kebijakan dan strategis yang telah ditetapkan terselenggara sesuai dengan jiwa dan semangat kebijakan dan strategis dimaksud. 2. Anggaran yang tersedia untuk menghidupi berbagai kegiatan organisasi benar-benar diperlukan untuk melakukan kegiatan tersebut secara efektif dan efisien. Yang ketiga, prosedur kerja ditaati oleh semua pihak.